Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Naila Almahumairah dari Prodi Statistika. Aku Zafnida Sasikrana dari Prodi Statistika. Kita dari kelompok 23. Nah, di video kali ini kita bakal ngomongin tentang perundungan. Kalau menurut kamu, Zal, perundungan itu apa sih? Kalau setahu aku ya, perundungan itu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara verbal, fisik, psikologis oleh seseorang kepada seseorang yang merasa dirinya tidak berdaya. Nah, betul banget. Kalau kamu pernah ngerasain atau ngelihat perundungan itu maksudnya? Kalau ngerasain, alhamdulillah aku nggak pernah jadi korban perundungan ya. Cuma memang waktu aku SMA, orang-orang di sekitar aku tuh beberapa ada yang mengalami perundungan itu. Emang sih lagi marak-maraknya perundungan di mana-mana, di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, bahkan di pekerjaan aja tuh ada yang jadi korban perundungan. Nah, makanya di video kali ini kita bakal dengerin nih pendapat kakak-kakak dari Fakultas MIPA tentang perundungan. Kalau gitu, yuk kita lihat Sevi dan Zahra yang lagi wawancarain kakak tingkat dari Fakultas MIPA. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 23. Di sini kita bakal nanya nih ke mahasiswa dari FMIPA, bagaimana sih tanggapan mereka mengenai perundungan di universitas? Yuk kenalan dengan narasumber kita. Aku Zaidan, jurusan Statistika yang angkatan 2019 sih, Fakultas MIPA. Nama aku Muhammad Desdiasi Pratikno dari Program Studi Matematika angkatan 2020. Sama dengan Kak siapa ya? Wangi. Aku Kimia 2020. Saya Wahyu Fatin Jayatullah dari Fisika angkatan 2020. Namaku Peter Rafael Josanis. Dari jurusan Dari Biologi. angkatan 2000. Angkatannya 2020. Menurut kakakku perundungan itu apa sih? Perundungan itu bullying ya, perilaku yang pastinya nggak boleh dilakukan ya sama orang-orang, karena itu pasti bakal berakibat sama korban. Itu nanti bakal berakibat ke mentalnya, terus juga nanti ke sehariannya juga pasti berakibat gitu, karena memang itu perilaku yang tidak bagus dan tidak nggak boleh ditiru gitu pastinya. Itu perundungan, si bullying ya. Menurut aku sih perundungan ini sama kayak bullying. Itu menurut aku sesuatu perilaku yang kurang nyaman gitu. Nah, baik berupa singgungan fisik, mental maupun sosial dari seseorang. Nah, ini bisa juga bikin seseorang yang kena perundungan tersebut tuh bisa kayak sakit hati atau juga frustasi gitu sama yang dihadapi dia. Kalau menurut aku pribadi ya, perundungan itu kayak bisa dibilang sejenis dari bullying, tahu kan bullying? Jadi kayak kekerasan entah itu verbal ataupun fisik yang kita lakukan pada orang lain. Nah, biasanya tuh kalau menurut aku pribadi itu bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok ya. Nah, kalau sekarang kan maraknya itu kan bullying dilakukan melalui media online, tahu kan? Media online, kayak di Instagram, Twitter, terutama di Twitter ya terutama. Itu sering sih, misal kayak kita ngata-ngatain orang atau ngomong menjelek-jelekan orang, itu salah satu bagian dari bullying atau perundungan sebenarnya. Namun secara nggak sadar mungkin ya kita nggak sadar melakukan hal tersebut, ataupun mungkin di chat WA, chat di grup, ataupun tidak sengaja ngechat kepada teman sebaya. Nah, tiba-tiba itu sebenarnya bagian dari perundungan, namun kita tidak menyadari kayak gitu sih. Secara umum ya, perundungan itu bisa diartikan tindakan yang memojokkan suatu pihak ya, baik itu pihak itu individu maupun kelompok, yang mana itu bisa merugikan pihak yang dipojokkan tersebut baik secara mental maupun secara fisik. Itu bisa disebut perundungan. Perundungan itu kalau menurutku itu lebih ke arah apa ya? Seperti legitimasi atas kayak merasa dirinya itu lebih tinggi gitu. Padahal kan sebenarnya kita setara sama gitu. Nah, tapi atas karena tadi itu merasa kayak diri kita lebih baik ya. Jadilah kan merundung itu kan membuli kan. Nah, ya itu dah. Selama jadi mahasiswa, apakah kakak pernah mendengar masalah perundungan di kampus? Kalau perundungan di kampus pernah sih, cuman kalau misalnya dari teman-teman sendiri ya nggak pernah. Kalau dari teman. Kalau selama aku jadi mahasiswa ya, alhamdulillahnya belum ada nih mendengar perundungan di sini. Kalau di lingkungan dari ibu sendiri itu sebenarnya ada dulu. Kalau masalah yang sampai parah gitu ya nggak sampai sih, ya mungkin guyonan aja, mungkin ya cuma sekedar guyonan gitu ya ada, tapi ya nggak sampai jadi masalah serius. Di akhir ya mesti perbaikan gitu.
Kalau soal perundungan sendiri, karena kebetulan kan angkatan 2020 itu kan kebanyakan online ya gitu ya. Jadi ya memang belum pernah sih, belum pernah menemukan gitu sih. Apabila terjadi di lingkungan kakak atau orang terdekat, bagaimana cara penanganan? Mengenai hal tersebut, Kalau dari temen sih nggak ada ya kalau misalnya buat perundungan sendiri. Cuman maksudnya bukan teman dekat gitu. Cuman aku punya temen yang memang orangnya agak gimana ya, agak punya kekurangan gitu. Jadi ada orang-orang yang bisa dibilang ngebully dia gitu. Kalau menurut aku sih ini kan perundungan. Nah, perundungan tuh bisa kayak hal kecil ataupun hal besar ya. Kalau hal kecil itu kan bisa singgungan fisik nih. Kalau singgungan fisik kayak kita nih kurang pintar dari mereka bilang gitu. Tapi kalau menurut aku itu tuh kayak mungkin bisa jadi motivasi aja buat maju. Kita saling cerita sama temen. Jadi gimana nih cara kita buat lebih maju ke depannya. Nah, kalau ini udah singgungan sosial atau yang udah parah gitu, mungkin bisa juga sih dari pelaku perundungan ini mengadukan gitu. Jadi kalau kita kena perundungan, ada saatnya diam, ada juga saatnya bergerak. Kalau selama mahasiswa sih belum pernah menjumpai ya, belum menjumpai. Tapi kalau dari pengalaman sebelum mahasiswa itu ya ada dulu. Kalau untuk penanganannya ya, kalau misal tidak bisa diselesaikan sendiri, sebisa mungkin itu mendatangkan pihak ketiga yang bisa menjembatani kedua orang yang saling berkaitan itu, yang saling punya masalah itu, biar bisa mendatangkan solusi. Jadi tidak sekedar membicarakan, cuma ngomong di belakang, nah itu solusinya nggak bakal ada, kayak gitu. Harus menjembatani antara kedua pihak itu. Kalau teman sebaya ya, yang aku tahu nggak ada sih, nggak ada yang mengalami perundungan. Tapi kalau cara mengatasinya mungkin ya kita bisa pertama cerita ke teman dekat ya, terus ke keluarga. Habis itu kalau semisal tidak bisa mengatasi, baru kita bisa konsultasi ke ULT, KSP, UB kayak gitu. Kalau yang soal korban perundungan sendiri kan kalau kuliah kan memang belum pernah menemukan ya. Tapi kalau dulu pas aku masih sekolah menengah ya, sekolah dasar pernah ada sih gitu. Jadi waktu itu ya lebih ke arah ini sih soal body shaming kan gitu. Nah gitu-gitulah. Nah itu dulu pernah. Terus nah waktu itu juga aku kayak menyaksikan gitu loh, ternyata ada kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya ya aku coba kasih kayak penguatan secara mental gitu loh. Terus ojo gitulah, wis gak usah minder kayak gitu loh. Kan kita sebenarnya sama gitu. Cuma kan kita ada kayak Tuhan memberikan hal-hal khusus ke kita gitu loh, yang tidak semua orang bisa miliki kayak gitu. Jadi ya diterima aja dengan syukur gitu, biasa aja gitu. Tapi lebih kayak gitu sih. apakah di Universitas Brawijaya ada layanan tentang perlindungan korban perundungan? Pastinya untuk pelayanan itu pasti ada. Cuma ya memang karena kasus itu jarang dijumpai ya, saya juga kurang notice gitu ke pihak-pihak yang berwajiban ke masalah demikian kayak gitu. Itu aku taunya ini sih, apa sih namanya, unit layanan pelecehan seksual dan perundungan kalau nggak salah itu, apa ya? Ya, unit pelayanan pelecehan seksual dan perundungan. Dan aku nggak tahu sih tempatnya di mana ya. Cuman karena emang kebetulan kemarin itu waktu online, jadi banyak orang-orang yang speak up kayak gitu. Jadi aku nggak pernah tahu tempat persisnya di mana, tapi ada gitu di unit. Ada di ULT KSP, unit layanan kekerasan seksual dan perundungan kayak gitu. Itu yang ada di fisik, tapi itu dari fisik ada untuk UB kayak gitu. Kalau itu sejauh ini belum tahu ya, dari aku belum tahu. Tapi kalau yang mengenai soal, maaf ya, maksudnya soal kekerasan seksual itu ada. Itu namanya ULT KSP, lupa aku ya. Pokoknya itu ada pernah. Gitu. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan untuk korban dan pesan untuk seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya. Oke, kalau misalnya dari kata-kata sendiri ya, mungkin dari aku buat korban-korban, buat para pelaku, ya pastinya kita di sini kuliah buat menuntut ilmu, bukan buat mencari musuh, bukan buat mencari orang-orang yang tidak disukai gitu. Karena memang kampus ini kan tempatnya orang-orang yang punya sifatnya banyak ya, berbeda-beda gitu. Dan pastinya mereka-mereka itu juga punya sifat yang gak disukai sama orang lain kayak gitu. Nah makanya di sini pesan aku sendiri sih,
perbanyak aja relasi, terus juga kasih positive vibes lah buat orang-orang, dan jangan sampai kita bikin buruk nama kampus kita, bikin buruk diri kita sendiri, bahkan teman-teman kita sampai nggak suka itu juga mungkin karena hal kita sendiri gitu, karena kesalahan kita sendiri, dan gak selalu mereka itu yang jadi korban itu benar gitu, di posisi benar, bisa aja itu salah gitu sih. Oke, menurut aku jangan pernah gitu lakukan perundungan atau bullying sama orang lain, karena di satu sisi kita sebagai mahasiswa juga punya kelebihan maupun kekurangan. Jadi lebih baik saling menghargai aja, toleransi. Kalau kita dikasih perundungan atau bullying, udah semangat aja. Kalau misalnya udah parah gak apa-apa, lawan aja. Tapi di saat mereka itu hanya hal kecil, jadiin aja motivasi kita buat maju ke depannya. Mungkin teman-teman ini sih bisa lebih jaga diri lagi, kemudian bisa mencari circle pertemanan yang tepat, terutama kan bagi mahasiswa baru ya, masih dari hari pertama, tahun-tahun pertama masuk perkuliahan, itu teman-teman bisa mencari circle ataupun teman-teman terdekat yang benar-benar bukan yang bersih ya, tapi yang baik gitulah, tahu kan ya, yang baik, kriteria yang baik bagaimana. Nanti ikut ke teman-teman sendiri. Nah, kemudian kalau misal teman-teman merasa dilecehkan ataupun dibullying kayak gitu ya, mungkin bisa cerita ke teman terdekat dahulu, atau bisa konfirmasi ke pihak yang melakukannya, apakah memang sengaja melakukan tersebut ataupun enggak, kayak gitu. Kalau semisal memang sudah kelewatan, baru teman-teman bisa lapor ke ULT KSP biar bisa ditangani kayak gitu. Seperti yang aku bilang tadi ya, itu ada di ULT KSP, unit layanan kekerasan seksual dan perundungan kayak gitu. Itu yang ada di fisik, tapi itu dari fisik ada untuk UB kayak gitu. Ada bisa konsultasi plus penanganannya, tapi kalau semisal udah masuk di ranah kepolisian, itu yang mengatasi kepolisian, bukan dari UB lagi kayak gitu. Terima kasih Kak. Sekian dari kami wawancara yang Ini dulu bilang makasih dulu. Ya udah gue. kata dulu sih. Karena udah selesai nih kan pertanyaannya, sebagai tanda terima kasih. Karena udah selesai pertanyaannya, aku mau bilang makasih sekali lagi buat kakak udah nyempetin waktu. Semoga Kak Yosi kuliahnya lancar, cepet lulus, pokoknya segala lancar. Amin. Kalian juga ya. Amin. Makasih Kak. Sekian dari kami wawancara yang telah kami sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk yang mengalami perundungan ya bisa mungkin itu ya ditahan dulu, bersabar. Nanti kalau misal sudah mencapai batas yaitu ya jangan ditahan, cuma sebisa mungkin cari orang lain buat cerita, terus dicarikan solusinya itu bagaimana, konsultasi ya, kalau bisa sama pihak resmi dari kampus atau siapapun lah kayak gitu, biar nanti bisa ditemukan solusinya dan tidak jadi berkepanjangan dan masalahnya tidak melebar kayak gitu. Lebih baik kita introspeksi diri kita dulu gitu, karena kita itu kan semuanya ya, bukan hanya saya aja tapi semuanya lah gitu, itu kan semua punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Jadi itu kita harus tahu diri lah ya gitu loh, maksudnya iya mungkin mereka lebih mampu dari kita, atau mungkin kita siapa tahu mungkin lebih mampu dari mereka. Nah pokok intinya itu kita harus introspeksi, harus paham dulu orang ini gimana sih, kita juga gimana. Nah karena dari kita bisa tahu kayak begitu ya, dua hal tadi itu ya, nah itu bisa meminimalisir yang namanya perundungan. Karena perundungan kan yang tadi sudah aku bilang adalah kayak merasa diri lebih baik, lebih tinggi gitu, mereka itu kayak siapa sih gitu. Harus tahu itu dulu, introspeksi ini. Jadi kita sebagai mahasiswa jangan melakukan perundungan atau bullying untuk menciptakan kehidupan kampus yang damai dan juga tentram. Terima kasih.